Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pendengar Radio Insani yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat, rahmat dan juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih berada di dalam agama yang indah ini, yaitu agama Islam. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah, atas usaha beliau yang luar biasa, sehingga kita bisa mengenal agama Islam yang begitu indah ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Para pendengar Radio Insania yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan masalah tafsir atau tema tentang tafsir, maka itu pasti ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Maka sebelum kita masuk ke tafsir, alangkah lebih bagusnya kita mengenal atau menggali lebih dalam apa itu Al-Qur'an. Para pendengar sekalian yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membeli sebuah produk elektronik misalnya, terkadang di alat elektronik tersebut mereka akan memberikan kita sebuah buku panduan, yang mana buku panduan ini harus kita baca. Kita baca, kemudian tidak hanya itu saja, jadi membaca tadi sudah bagus. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memahaminya, apa yang ada dalam buku tersebut. Jadi baca sudah bagus, memahaminya lebih bagus lagi. Dan yang paling bagus adalah kita juga harus mempraktekannya. Jadi apa yang dijelaskan di dalam buku tersebut harus kita praktekkan. Tujuannya biar apa? Biar tidak terjadi salah pemakaian. Atau barang kalau kita misalkan baca saja, memahami saja tapi nggak dipraktekkan, ya kemungkinan barang kita akan cepat rusak atau segera aja hancur dan lain sebagainya. Jadi buku itu harus dibaca, kemudian dipahami, kemudian dipraktekkan. Sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari, buku panduan tersebut adalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini yang kita setiap hari bacanya, dalam sholat kita membacanya juga, maka selayaknya kita sebagai seorang hamba adalah membacanya. Membacanya sudah bagus, maka step selanjutnya adalah kita usahakan untuk memahaminya. Apa sih yang diajarkan dalam Al-Quran, ajaran dan lain sebagainya. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwasanya membacanya sudah bagus, kemudian yang tahap selanjutnya yang lebih bagus lagi adalah kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Dan sebetulnya masih belum cukup dua itu saja, tapi harus ditambah lagi, yaitu kita perlu yang namanya mengamalkan apa yang ada di dalam buku tersebut, Al-Quran tersebut. Sehingga apa? Dengan kita membaca, dengan kita memahami, dan juga yang paling penting lagi adalah kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, sehingga insya Allah akan menghindarkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selayaknya Al-Quran yang kita pegang ini, yang kita baca setiap hari ini adalah kita baca, kemudian kita memahaminya, kemudian kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Para pendengar Radio Insani yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang artinya adalah sebuah bacaan. Jadi dibaca, sesuatu yang dibaca. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalamullahul munazzal ala nabiyyina Muhammad biwasitati Jibril al-manqul ilaina bil mutawatir al-muta'abbad bitilawatih.
Poin pertamanya adalah di sini dikatakan kalamullah. Jadi Al-Quran ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagian manusia ada yang meragukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran ini kemungkinan adalah sabda atau perkataan Nabi Muhammad SAW, atau ini adalah mungkin perkataan penyihir dan lain sebagainya, penyair dan lain sebagainya. Tapi perkataan mereka ini adalah perkataan yang batil atau perkataan yang tidak dibenarkan atau perkataan yang salah, bahkan sesat dan menyesatkan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran adalah murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad itu luar biasa hebatnya sehingga bisa merubah bangsa Arab yang begitu keras menjadi bangsa yang luar biasa. Jadi mungkin mereka menganggap wah ini pasti adalah perkataannya, susunan dari Muhammad dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya tidaklah benar hal tersebut. Ada di dalam diri Rasulullah SAW yang kalau kita lihat sejenak saja atau sepintas aja, maka kelihatannya ini adalah sebuah aib yang tidak pantas ada dalam diri Rasulullah SAW. Tapi dari aib yang kelihatannya aib ini, kita bisa membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, tapi dia ummi. Ummi itu apa? Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ada sebuah kisah ketika perjanjian Hudaybiyah. Di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy tidak meyakini Muhammad sebagai utusan Allah. Maka apa yang mereka suruh? Ayo silakan dihapus ini. Saya tidak suka dengan nama ini. Tulis saja Abdullah Muhammad bin Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Jadi tidak mau dengan Rasulullah tadi. Maka disuruh hapus oleh Rasulullah, tapi Ali tidak mau menghapusnya. Jadi ketika itu Ali sebagai penulis perjanjiannya yang mendiktekan, yang mencatat daripada perjanjian tersebut. Setelah disuruh beberapa kali, Ali tidak mau melakukannya karena menganggap bahwa ini adalah sebuah penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah memaksa terus sehingga akhirnya karena Ali tidak mau juga, maka Rasulullah berkata kepada Ali, wahai Ali, tunjukkan kepada saya di mana tulisan yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kemudian dihapuslah nama tersebut, diganti dengan yang baru, Muhammad bin Abdullah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis beneran. Ya. Kalau kita lihat secara sepintas, maka ini sebuah aib. Tapi sebetulnya sengaja sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sifat ini, ummi ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis, untuk sebagai bantahan bahwasanya Al-Quran ini adalah murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat sekarang ya, kita ini, saya yakin kita kebanyakan daripada kita bisa membaca dan juga bisa menulis. Tapi jarang sekali dari kita bisa membuat buku atau mengarang buku dan lain sebagainya. Maka bisa kita bayangkan orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bagaimana dia mau menulis sebuah buku. Dan kita ketahui bersama Al-Quran itu tebal sekali. Ya, ada 30 juz, ada 114 surat, ada sekitar 6.200-an ayat dan lain sebagainya. Bagaimana orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisa melakukan hal tersebut? Bahkan susunan ayat-ayat kisah atau hukum-hukum, akidah dan lain sebagainya itu terpisah-pisah, tidak dibuat satu bab. Misalkan kayak di matematika segala macam, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Tidak. Sangat-sangat terpencar. Bagaimana orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, melakukan hal tersebut. Tentu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Al-Quran ini adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Al-Munazzal ala Nabiyyina Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi Al-Quran ini kita ketahui bersama firman Allah itu ada banyak. Maka firman yang diturunkan kepada Nabi Isa misalkan adalah dinamakan sebagai Injil. Kemudian firman Allah kepada Nabi Musa dinamakan Taurat, dan juga ada yang diturunkan kepada Nabi Daud yang dinamakan sebagai Zabur dan lain sebagainya. Maka yang dinamakan Al-Quran adalah yang khusus firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah biwasitati Jibril. Biwasitati Jibril itu adalah dengan perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini tidak langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, tapi dengan perantaraan malaikat Jibril. Kalau kita lihat juga, Rasulullah itu pernah dijuluki sebagai orang gila. Kenapa orang gila? Karena ketika ayat turun itu biasanya Rasulullah itu seperti kepanasan atau berkeringat. Bahkan Rasulullah itu berkeringat yang banyak ketika ayat Al-Quran turun, padahal waktu itu sedang dingin-dinginnya. Keringat itu sangat susah sekali. Tapi karena saking beratnya Al-Quran, maka berkeringatlah Rasulullah SAW. Maka kita bersama bahwasanya Rasulullah itu duduk di suatu tempat, difirmankan firman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian setelah itu selesai, dia berkumpul dengan teman-temannya lagi atau dengan orang-orang, dia mengatakan tadi orang berkata kepada saya ini dan ini. Maka untuk zaman itu kelihatannya wah ini Rasulullah ini orang gila bener nih. Ya kan, masa dia ngomong sendiri terus bilang ada orang yang ngomong ke saya tadi begini dan lain sebagainya. Makanya pasti ini orang gila dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya di dalam agama Islam ketika sebuah dalil bertentangan dengan akal, maka yang harus kita utamakan adalah dalilnya dulu. Akalnya kita buang. Karena apa? Akal manusia itu terbatas. Jadi kalau kita bilang, wah Rasulullah ini kayaknya gila deh karena ngomong sendiri, maka zaman sekarang kita bisa lihat banyak sekali orang gila ya di mana-mana. Dengan cara apa? Bawa HP. Bagaimana kadang-kadang kita lihat orang-orang lagi ngobrol sendiri dan lain sebagainya, tidak ada orang di sampingnya, ngobrol, ketawa dan lain sebagainya, padahal tidak ada orang di sampingnya. Ya kan? Karena apa? Kita sekarang punya fasilitas yang namanya handphone, sinyal dan lain sebagainya. Bahkan mukanya kita bisa lihat dengan video call sekarang. Jadi menunjukkan bahwa sekarang hal tersebut memang bisa terjadi. Tapi mungkin karena orang dulu otaknya belum sampai ke sana, pikirannya belum sampai ke sana, sehingga mengatakan wah ini seperti orang gila ini dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah al-manqul ilaina bil mutawatir. Al-Quran ini sampai kepada kita dengan jalur yang mutawatir. Mutawatir itu apa? Adalah susunan orang-orang yang membawa kabar atau sabda dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali. Setiap lapis ada begitu banyak orang, sehingga apa? Derajat mutawatir ini adalah level tertinggi daripada periwayatan. Artinya apa? Mustahil sekali ada orang sengaja melakukan kecurangan atau pembodohan atau pembohongan terhadap ayat tersebut. Jadi saking banyaknya orang yang menyampaikan. Kemudian al-muta'abbad bitilawati, artinya adalah Al-Quran ini dibaca merupakan sebuah ibadah dan juga dibaca ketika kita sedang sholat. Jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga disebutkan oleh para ulama sebagai al-mu'jizah al-khalidah. Jadi mukjizat yang abadi. Kita katakan bersama bahwasanya semua mukjizat yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad SAW semua sudah tidak ada sampai dengan mereka meninggal. Jadi mereka meninggal, mukjizatnya hilang. Beda dengan Al-Quran. Bayangkan Al-Quran ini abadi, bahkan Rasulullah sudah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu. Al-Quran tetap masih ada, yaitu mukjizat yang abadi. Para pendengar yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa mukjizat di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Al-Quran ini telah kami turunkan dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Jadi kita sudah turunkan dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi orang mungkin bisa mengubah Al-Quran, bisa menambahkan, mengurangi, dan lain sebagainya.
Tapi pasti selalu ada orang yang bisa mengungkapkan atau menyatakan, wah ini terjadi kesalahan tulisan, kesalahan cetak dan lain sebagainya. Saya ingat sekali ketika saya di sebuah pondok di Sukabumi, itu ada dibagikan daripada Al-Quran kepada kita secara gratis. Maka teman saya satu orang yang hafid Al-Quran, dia sudah menemukan sekitar 6 kesalahan cetak yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan saking hebatnya, yang hilang itu atau kesalahannya itu bukan satu surat atau satu ayat, tidak, harokatnya saja. Jadi yang harusnya sukun, yang salah itu adalah fathah, maka cuma satu itu saja. Yang satu sukun, yang satu fathah. Jadi yang sukun dirubah jadi fathah, maka sudah ketahuan bahwasanya ini terjadi kesalahan cetak. Ya, jadi tidak butuh 1000 orang, profesor, ahli tafsir dan sebagainya, cukup satu orang saja yang hafalannya bagus, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya di sini ada perubahan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, maka siapa yang mau mengingatnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 kali di dalam surat Al-Qamar. Bahkan saking menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ini mudahnya luar biasa dihafal, di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan 2 kata penguat, yaitu lam sama laqad. Artinya adalah sungguh-sungguh Quran ini sangat mudah dihafal. Maka kalau kita pikirkan dengan akal kita yang pendek, maka bagaimana bisa dihafal? Ya, Al-Quran ini bukan bahasa, misalkan kita seorang orang Indonesia, Al-Quran ini bukan bahasa Indonesia. Gimana kita mau menghafalnya dan lain sebagainya? Ada harokat dan lain sebagainya, bacanya susah dan lain sebagainya. Kalau kita pikir, wah ini nggak mungkin bisa dihafal. Tapi ternyata sudah ada jutaan manusia, bayangkan jutaan manusia sudah menghafal Al-Quran tersebut, bayangkan jutaan manusia, dan kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, tapi bisa dihafal. Ini menunjukkan mukjizat Allah adalah sesuatu yang benar. Jadi bahkan kita lihat buku-buku mungkin yang kecil-kecil lah, buku LED untuk segala macam, buku yang kecil, suruh ada orang hafal, jarang ada yang mau hafal atau jarang yang bisa menghafal. Kalau mungkin ada pun 1, 2, 3, tidak jutaan seperti Al-Quran. Jadi menunjukkan bahwasanya benar-benar Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui tentang mukjizat Al-Quran, maka kita akan menyebutkan juga apa fadilah daripada Al-Quran. Keutamaan pastilah di dalam Al-Quran. Salah satu keutamaan yang menarik sekali dari Al-Quran adalah disebutkan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang mahir di dalamnya, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita meninggal, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu sangat dahsyat sekali. Orang akan panik semua. Tidak ada yang berpakaian, tapi tidak ada yang memperhatikan aurat lainnya karena semua panik. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Karena paniknya ini pasti kita akan mendatangi orang yang ada di dekat kita atau orang terdekat kita dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan menjauh dari kita. Mereka akan bahkan kabur dari kita. Mungkin mereka tidak akan menawarkan dengan senyuman, datang dengan senyuman dan sebagainya. Tidak. Semua cinta-cinta yang ada di dunia ini hilang semua karena saking takutnya. Bahkan dikatakan dalam ayat, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang itu akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya, bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istrinya juga anaknya, semua akan kabur. Bukan mengatakan tidak terima kasih, saya nggak bisa bantu, atau senyum saja dan lain sebagainya. Tidak, mereka levelnya sampai kabur. Artinya mereka sudah ketakutan luar biasa. Jadi ketika seseorang atau manusia tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mempedulinya, tidak ada yang membantunya, maka orang-orang yang ahli Al-Quran, maka Al-Quran ini akan datang kepada mereka dan memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian
Jamaah sekalian yang sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bersama segala hal, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut atau zaman tersebut atau tempat tersebut atau orang tersebut akan menjadi orang yang paling luar biasa. Makanya kita ketahui bersama, malaikat yang membawa Al-Quran itu adalah malaikat Jibril, dan dia adalah malaikat yang terbaik. Karena apa? Karena dia yang membawa Al-Quran. Kemudian kita ketahui bersama, Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling baik dari semua nabi, paling hebat dari semua nabi-nabi. Kemudian kita ketahui bersama juga bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu kita. Maka apa yang terjadi? Kita jadi umat yang paling baik. Disebutkan dalam sebuah ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia sekalian. Karena apa? Karena turun Al-Quran kepada kita. Kemudian kita ketahui juga bahwasanya dalam setahun itu ada 12 bulan, dan bulan yang paling bagus adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan paling bagus? Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul ayat yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan, yang dimana di situ diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah dari sekitar 365 hari dalam setahun, maka ada satu hari yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang mana malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar paling bagus? Karena memang pada hari itu, pada malam itu Al-Qur'an turun kepada kita di dunia ini. Kemudian orang yang paling baik di dunia ini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, juga termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan daripada Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan faedah, tambahan ilmu kepada kita. Dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Terima kasih atas perhatian daripada pendengar radio Insania sekalian. Bila ada kata-kata yang salah, maka itu dari kebodohan saya pribadi, dan bila ada kebenaran, maka itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.